Keinformasi komoditas harga minyak dunia kembali naik lebih dari 1% setelah pecah bentrokan antara Amerika dan Iran. Harga emas naik tipis dan berada di jalur kenaikan mingguan, sementara harga batubara bangkit usai koreksi dalam, dibayangi sentimen positif dari India. Harga minyak dunia naik lebih dari 1% di Jumat pagi waktu Asia setelah kembali pecah bentrokan antara Amerika dan Iran. Ketegangan terbaru ini mengancam keberlangsungan gencatan senjata yang rapuh, sekaligus memudarkan harapan pembukaan kembali Selat Hormuz. Melansir Reuters, harga minyak Brent naik 1,41% ke level 101,47 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika menguat 1,18% di 95,93 dolar Amerika per barrel. Sementara di awal perdagangan Brent dan WTI sempat melonjak lebih dari 3%. Harga emas menguat tipis di Jumat pagi waktu Asia dan berada di jalur kenaikan mingguan seiring meredanya kekhawatiran terhadap inflasi dan suku bunga yang tinggi. Pelaku pasar juga masih optimistis terhadap peluang tercapainya kesepakatan damai antara Amerika dan Iran meski bentrokan baru kembali terjadi. Sementara dari Asia, Bank Sentral China tercatat kembali menambah cadangan emas di April 2026 dan menjadi pembelian bulan ke-18 beruntun. Melansir Reuters, harga emas spot naik 0,3% ke level 4.700,80 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara menguat tipis usai jatuh 3,5% di perdagangan sesi sebelumnya. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di 135,2 dolar Amerika per ton atau naik 0,3%. Harga batubara menguat di tengah impor India untuk batubara non-kokas dari Afrika Selatan turun tajam menjadi 1,97 juta ton di April dari 3,48 juta ton di Maret atau turun 43,4% secara bulanan. Penurunan ini mencerminkan lemahnya permintaan industri dan meningkatnya preferensi terhadap batubara domestik. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,37% di level 95,16 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,89% di 18.918 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,50% di 4.734 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,08% di Rp4.537 Malaysia per tonnya. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika menguat ditopang konflik Amerika dan Iran yang kembali memanas. Dikutip dari data hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,15% di level 17.349 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,06% ke level 17.340 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat melemah dalam ke 17.380 per dolar Amerika. Rupiah melemah seiring dolar Amerika kembali menguat di 0,15% ke level 98,210 di Jumat pagi tadi. Dolar Amerika menguat seiring kembali meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran, di mana kedua negara kembali saling serang dan melontarkan pernyataan keras sehingga menambah tekanan terhadap gencatan senjata yang sebelumnya sudah berjalan sekitar 1 bulan. Kondisi ini membuat harga minyak kembali melonjak dan memperkuat kekhawatiran pasar terhadap risiko inflasi global dan gangguan pasokan energi. Ketegangan terbaru ini juga membuat investor kembali memburu dolar Amerika Serikat sebagai aset safe haven. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.363 rupiah update jelang penutupan. Saat ini melemah di 0,24% di 17.365. Kemudian terhadap euro di 20.429 rupiah, pound sterling di 23.587 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,72 rupiah.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dan tampaknya didominasi sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan dalam eskalasi paling serius sejak gencatan senjata diumumkan sebulan lalu. Namun kedua pihak menyatakan situasi belum sepenuhnya keluar dari kendali. Melansir Reuters, militer Iran menyebut Amerika menargetkan 2 kapal yang memasuki Selat Hormuz serta melakukan serangan di wilayah Iran. Sementara militer Amerika menyatakan serangan dilakukan sebagai respons atas aksi Iran terhadap aset militer. Ketegangan kembali meningkat saat Washington masih menunggu respons Iran terhadap proposal kesepakatan sementara yang bertujuan menghentikan perang meski isu-isu utama seperti program nuklir Iran masih belum diselesaikan. Jumlah warga Amerika Serikat yang mengajukan tunjangan pengangguran tercatat naik, lebih rendah dari perkiraan di pekan sebelumnya seiring kondisi pemutusan hubungan kerja yang masih relatif rendah. Melansir Reuters, Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan klaim awal tunjangan pengangguran negara bagian naik 10.000 menjadi 200.000 secara penyesuaian musiman untuk pekan yang berakhir di 2 Mei. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan ekonom dalam jajak pendapat Reuters yang proyeksikan 205.000 klaim. Kenaikan ini juga hanya sebagian mengimbangi penurunan pada pekan sebelumnya, menandakan pasar tenaga kerja masih cukup solid. Dari Asia, aktivitas sektor jasa Jepang tumbuh di laju paling lambat dalam 11 bulan di April, di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan biaya akibat konflik di Timur Tengah. Menurut survei sektor swasta dan melansir Reuters, Indeks Purchasing Manager Indeks Jasa Jepang final dari S&P Global tercatat turun jadi 51,0 di April dari 53,4 di Maret. Angka tersebut merupakan pertumbuhan terlemah sejak Mei tahun lalu. Survei menunjukkan pertumbuhan pesanan baru melambat ke level terendah sejak Oktober, sementara pesanan ekspor baru turun untuk pertama kalinya dalam 5 bulan. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, seperti biasa saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, di 30 menit jelang penutupan laju dari indeks harga saham gabungan semakin tertekan, bahkan koreksi dalam indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut di beberapa menit jelang penutupan. Posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 2,49% dan sudah kembali meninggalkan level 7.000-an, tepatnya di 6.996,560. Secara dominan, indeks harga saham gabungan hari ini lebih banyak bergerak di zona merah pemirsa. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di sesi pertama menguat di 7.182,961. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat menguat ke intraday tertinggi hari ini di 7.186,830. Kemudian berbalik ke zona merah. Di penutupan sesi pertama siang tadi, pelemahan yang terjadi cukup tipis saja, hanya di 0,0 sekian persen. Namun memasuki perdagangan di sesi kedua, tekanan terhadap indeks harga saham gabungan berlangsung dengan persentase porsi penurunan yang lebih besar. Bahkan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi pelemahan secara persentase di 2,53% dengan intraday terendah di 6.987,692. Saham-saham konglomerasi hari ini tampaknya menjadi pemberat utama dari indeks harga saham gabungan, terutama dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, kemudian saham-saham yang dikhawatirkan akan terdampak dari rebalancing indeks MSCI. Di antaranya brand pemirsa, kita akan coba update posisi pergerakan saat ini, melemah di 9,03% di 4.230. Selanjutnya ada DSSA, hari ini juga anjlok di 14,61% di Rp1.320 per saham. Saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya ada TPIA melemah di 2,62% di 5.575. BRPT juga melemah di 3,48%. Selanjutnya ada PTRO turun dalam di 7% di Rp5.050 per saham, dan juga ada beberapa saham lainnya untuk CDIA hari ini juga mengalami pelemahan di 2,78%. Saham-saham perbankan big cap yang diharapkan akan menjadi penyimbang pada perdagangan hari ini
justru penguatan terpangkas, bergerak stagnan dan beberapa sudah berbalik ke zona merah. BMRI masih stagnan di 4640, BBCA juga stagnan di 6225, BBRI melemah pemirsa di 0,60% di 3290, sementara untuk BBNI hari ini koreksi paling dalam di 2,51% di 3.880. Saham barang baku hari ini juga ikut menjadi pemberat. Ada Aman mengalami pelemahan cukup dalam di atas 7%. Tins yang sebelumnya sempat fluktuasi hari ini juga mengalami koreksi dalam, anjlok 14% di 3490. Namun di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan, beberapa saham tampaknya masih bergerak di zona hijau pemirsa. Ada MAPI. Justru MAPI melesat di 10% di 1430, kemudian juga Fore hari ini juga menguat di 1,98% di 1030, dan selanjutnya beberapa saham lain. Astra Internasional juga masih menjadi penopang di 0,43%, laju penguatan menyusut, dan Telkom laju penguatannya menyusut di 0,68% di Rp2.950 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.